and watch hentai all the time with my soul is tormented by a succubus. Calling sis, pencil dripping from the way I spit. Fell in love with this. Sis got music, now she in my Bang, udah bang. Geda-gedi geda oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Semoga kalian selalu diberi kesehatan dimanapun kalian berada ya. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri saya secara singkat di video berikut ini. Itu tadi perkenalan singkat dari diri saya. Nah, adanya keberadaan saya di sini, saya ingin menjelaskan secara singkat tentang pengertian fisika, lalu masuk ke materi utama materi saya yaitu tumbukan dan beberapa tambahan materi lainnya seperti gerak lurus, gerak jatuh bebas, serta momentum dan impuls. Selamat menyaksikan di video berikutnya ya teman-teman. Bye-bye. Halo guys, sebelum masuk ke materi, di sini mari kita mengenal fisika terlebih dahulu. Apa sih yang dimaksud dengan fisika dan apa saja ya isi di dalam fisika? Oke, fisika adalah ilmu yang didalami mempelajari benda dan geraknya serta manfaatnya bagi kehidupan manusia. Berdasarkan sejarah, fisika adalah ilmu tertua karena ilmu ini diawali dengan kegiatan mengamati benda-benda yang ada di langit, periodenya, bagaimana usianya dan lintasannya. Ilmu fisika ini sendiri berusaha untuk menjelaskan tentang fenomena, pengukuran, eksperimen, dan pemodelan matematika. Ilmu fisika ini sendiri juga terbagi ke dalam beberapa cabang, yaitu mekanika, termodinamika, optik, elektromagnetisme, fisika modern, dan fisika klasik. Fisika klasik umumnya membahas mengenai fenomena-fenomena fisika klasik yang sudah umum, dan fisika modern membahas hal-hal yang tidak dapat dijelaskan oleh fisika klasik, umumnya pada fenomena atomik maupun subatomik. Berikut ini beberapa cabang dari fisika klasik, yaitu mekanika, bumi, termodinamika, listrik mekanik, dan optika. Dan fisika modern juga meliputi cabang sebagai berikut, yaitu suhu rendah, kuantum, zat padat, terkondensasi, inti, relativistik, dan plasma. Contoh penerapan fisika yang sering kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari seperti membukukan air untuk membuat es batu, merebus air mendidih lalu menguap, berjalan, mengendarai mobil, melipat kertas, dan bersepeda. Apakah kalian tahu siapa bapak fisika di dunia? Bapak fisika di dunia adalah Albert Einstein. Ia merupakan fisikawan teoretis kelahiran Jerman. Secara luas diakui sebagai salah seorang fisikawan terhebat sepanjang masa loh teman-teman. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan singkat mengenai fisika. Berikutnya, mari kita masuk ke materi kita, yaitu tumbukan. Selamat menyaksikan. Teman-teman sudah pada tahu belum apa yang dimaksud dengan tumbukan? Tumbukan adalah interaksi dua benda atau lebih yang bertukar gaya dalam selang waktu tertentu dan memenuhi hukum kekekalan momentum. Hukum kekekalan momentum adalah jika tidak ada gaya luar yang bekerja pada sistem, maka momentum sebuah sistem akan selalu konstan.
Berikut contoh penerapannya di dalam kehidupan sehari-hari seperti orang yang sedang bermain kelereng, bola yang dipantulkan, kecelakaan antar kendaraan, dan orang yang sedang bermain bola biliar. Tumpukan dibagi menjadi 3 jenis, yaitu lenting penuh, lenting sebagian, dan tidak lenting sama sekali atau tidak elastis. Tumbukan lenting sempurna terjadi jika energi kinetik sebelum tumbukan sama dengan energi kinetik setelah tumbukan. Artinya, semua energi kinetik keadaan awal menjadi energi kinetik keadaan akhir. Dalam tumbukan ini berlaku hukum kekekalan energi mekanik. Berikutnya tumbukan lenting sebagian. Tumbukan lenting sebagian terjadi jika energi kinetik sebelum tumbukan berubah menjadi energi panas, gesekan, bunyi, atau deformasi energi yang mengubah bentuk benda setelah tumbukan. Pada tumbukan ini tidak berlaku hukum kekekalan energi mekanik. Yang terakhir, tumbukan tidak lenting sama sekali. Tumbukan tidak lenting sama sekali terjadi jika energi kinetik berubah saat tumbukan, sehingga membuat benda menyatu dan bergerak bersama setelah tumbukan. Tumbukan yang terjadi apabila salah satu benda memiliki massa dan kecepatan yang jauh lebih besar dibandingkan massa dan kecepatan benda lainnya, sehingga benda lainnya yang bermassa dan berkecepatan kecil akan ikut terbawa. Pada tumbukan ini tidak berlaku hukum kekekalan energi mekanik. Nah, selanjutnya kita akan membahas rumus-rumus tumbukan. Pada tumbukan berlaku persamaan sebagai berikut. Rumus tumbukan lenting sempurna dan lenting sebagian. Massa benda pertama dikali kecepatan benda pertama ditambah massa benda kedua dikali massa kecepatan kedua sama dengan massa benda pertama dikali kecepatan benda pertama setelah tumbukan ditambah massa benda kedua dikali kecepatan benda kedua setelah tumbukan. Rumus tumbukan tidak elastis atau tidak lenting sama sekali. Massa benda pertama dikali kecepatan benda pertama ditambah massa benda kedua dikali kecepatan benda kedua sama dengan dalam kurung massa benda pertama ditambah massa benda kedua dikali kecepatan benda setelah tumbukan tidak elastis. Dua bola A dan B mula-mula bergerak seperti pada gambar. Kedua bola kemudian bertumbukan, tidak lenting sama sekali. Kecepatan bola A dan B setelah tumbukan adalah: pada soal diketahui yang utama massa A dan massa B sama, yaitu sebesar 1 kg. Kemudian VA sama dengan 2 meter per sekon dan VB sama dengan 1 meter per sekon. Selanjutnya kita gunakan hukum kekekalan momentum. Bentuknya seperti ini. Tinggal kita masukkan MA 1 kg, VA 2 meter per sekon, MB 1 kg, VB 1 meter per sekon, MA 1, VA aksen belum diketahui, dan MB 1, VB aksen belum diketahui. Dimasukkan, hasilnya seperti ini. 1 dikali 2, 1 dikali 1, 2 ditambah 1, 3. Jadi 3 sama dengan VA aksen ditambah VB aksen. Nah, di sini karena tumbukan tidak lenting sama sekali, itu artinya VA aksen sama dengan VB aksen atau sama dengan V aksen. Jadi yang ini diganti dengan V aksen. Hasilnya seperti ini. 3 sama dengan V aksen ditambah V aksen. V aksen ditambah V aksen sama dengan 2 V aksen. Maka V aksen sebesar 3 dibagi 2. Hasilnya 1,5. Jadi soal ini jawabannya yang C ya teman-teman. 2 benda A 3 kg dan B 5 kg bergerak secara dengan kecepatan masing-masing 8 meter per sekon dan 4 meter per sekon. Apabila benda A menembuk benda B secara lenting sempurna, maka kecepatan masing-masing benda adalah: pada soal ini diketahui massa benda A 3 kg, jadi MA sama dengan 3 kg, lalu massa benda B 5 kg, MB sama dengan 5 kg, kemudian kecepatan benda A, VA 8 meter per sekon, dan kecepatan benda B 4 meter per sekon, jadi VB sama dengan 4 meter per sekon. Kemudian kita gunakan hukum kekekalan momentum. Seperti ini bentuknya.
tinggal dimasukkan MA 3 kg, VA-nya 8 meter per sekon, MB 5 kg, VB 4 meter per sekon, MA 3 kg, VA aksen ini belum diketahui, MB 5 kg, VB aksen belum diketahui. Jadi hasilnya seperti ini. 3 dikali 8 24, 5 dikali 4 20, dan ini tetap, yang ini juga tetap. 24 ditambah 20, 44. Nah, ini dikatakan persamaan yang pertama. Nah, di sini kita belum bisa menentukan VA aksen dan VB aksen, sehingga kita menggunakan persamaan lain, yaitu persamaan koefisien substitusi. Bentuknya seperti ini. E sama dengan negatif VB aksen dikurang VA aksen per VB dikurang VA. Nah, di sini karena rentik sempurna, berarti E-nya sama dengan 1. Sedangkan VB sama dengan 4, VA sama dengan 8. Dimasukkan jadi seperti ini. 4 dikurang 8, min 4. Min dibagi min positif, jadi yang ini positif 4, pindah ruas ke sini, 1 kali 4, 4. Jadi persamaannya seperti ini. 4. Nah, ini kan VA aksen ini negatif VA aksen, jadi pindah ruas ke depan, lalu VB-nya yang ini positif. Nah, kemudian di sini karena 5 VB aksen, berarti yang ini kita kali 5. Jadi seperti ini. 4 dikali 5 20, ini 5, tadi negatif 5 aksen, min 5, jadi 5 VB aksen. Dan ini dikatakan persamaan yang kedua. Kemudian kita eliminasi persamaan 1 dan persamaan 2. Ini persamaan yang pertama, yang ini, dan ini persamaan yang kedua. Kita eliminasi VB aksen. Berarti yang ini kita kurang. 44 dikurang 20. 24, 3 VA aksen dikurang min 5 VA aksen, 8 VA aksen. Nah, yang ini habis. Kita peroleh VA aksen, berarti 24 dibagi 8. Ini hasilnya 3 meter per sekon. Kemudian saya akan mencari VB aksen. Kita substitusi yang ini ke sini. Berarti yang VA aksen diganti 3. Jadi seperti ini. 4 sama dengan negatif 3 ditambah VB aksen. Nah, maka VB aksennya sama dengan 4 ditambah 3 sama dengan 7. Jadi VA aksen sama dengan 3 meter per sekon, dan VB aksen sama dengan 7 meter per sekon. Jadi soal ini jawabannya yang A. Dari materi tumbukan tersebut terdapat beberapa materi tambahan seperti gerak lurus, gerak jatuh bebas, serta momentum dan impuls. Setelah ini saya akan menjelaskan tentang penjelasan secara singkat materi-materi tersebut. Enjoy for watching! Masuk materi tambahan yang pertama, yaitu gerak lurus. Berikut penjelasannya secara singkat. Pada konsep gerak lurus ini membantu dalam memahami dan menganalisis berbagai fenomena pergerakan dalam ilmu fisika, termasuk mengukur kecepatan, percepatan, dan jarak yang ditempuh oleh suatu benda dalam bergerak lurus. Gerak lurus ini memiliki peran penting dalam memahami berbagai aspek pergerakan dalam kehidupan sehari-hari dan perkembangan prinsip-prinsip fisika. Kedudukan dalam konteks gerak lurus merujuk pada lokasi atau posisi suatu benda pada suatu titik tertentu dalam lintasan lurus. Kedudukan merupakan besaran yang digunakan untuk mengidentifikasi di mana benda tersebut berada pada waktu tertentu. Berikut ini beberapa contoh ilustrasi untuk jarak dan perpindahan. Perpindahan termasuk besaran yang mengukur perubahan kedudukan suatu benda selama pergerakan. Ini menunjukkan sejauh mana benda telah berpindah dari awal hingga akhir pergerakan dalam garis lurus. Perpindahan dapat dinyatakan dalam satuan panjang seperti meter atau kilometer. Jarak ini sendiri didefinisikan sebagai besaran yang menunjukkan panjang total lintasan yang ditempuh oleh suatu benda selama gerak lurus. Jarak didefinisikan sebagai besaran skalar yang berarti tidak memperhatikan arah pergerakan, hanya panjang total lintasan. Kecepatan mengukur sejauh mana suatu benda bergerak per satuan waktu. Ini adalah besaran vektor yang memiliki magnitudo
nilai numerik, dan arah. Kecepatan dapat dinyatakan dalam berbagai satuan, seperti meter per detik atau kilometer per jam. Sedangkan percepatan adalah besaran vektor yang mengukur perubahan kecepatan suatu benda per satuan waktu. Percepatan bisa berupa percepatan positif, meningkatnya kecepatan, atau percepatan negatif, perlambatan. Satuannya adalah meter per detik kuadrat. Besaran-besaran di atas sangat penting dalam memahami dan menganalisis gerak lurus serta fenomena pergerakan dalam ilmu fisika. Mereka membantu dalam mengukur, memodelkan, dan menjelaskan berbagai aspek pergerakan dan interaksi benda dalam lintasan lurus. Jenis-jenis gerak lurus, berikut ini ada beberapa bentuk gerak lurus, yaitu gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Gerak lurus beraturan adalah istilah untuk menggambarkan pergerakan suatu benda dalam lintasan yang lurus, di mana benda tersebut mengalami perubahan posisi dengan kecepatan tetap dalam setiap interval waktu yang sama. Dalam konteks gerak lurus beraturan, benda akan selalu menempuh jarak yang sama dalam waktu yang sama. Sebagai contoh, jika sebuah sepeda bergerak dan menempuh jarak 3 meter dalam waktu 1 detik, maka dalam detik berikutnya sepeda akan menempuh jarak yang sama lagi. Dan demikian seterusnya. Dengan kata lain, perbandingan antara jarak yang ditempuh dan interval waktu selalu konsisten, sehingga kecepatannya tetap konstan sepanjang pergerakan tersebut. Rumus gerak lurus beraturan yaitu kecepatan sama dengan jarak per waktu atau jarak sama dengan VTX. Berikutnya gerak jatuh bebas atau gerak lurus berubah beraturan, bisa disebut juga sebagai GLBB. Gerak lurus berubah beraturan atau disebut juga GLBB adalah istilah yang merujuk pada pergerakan suatu benda dalam lintasan lurus, di mana kecepatannya mengalami perubahan secara teratur setiap detik. Seperti yang telah kita ketahui, perubahan kecepatan setiap detik disebut sebagai percepatan. Oleh karena itu, dalam GLBB, benda mengalami percepatan secara konsisten atau tetap. Dalam GLBB, benda bergerak dalam lintasan lurus dengan percepatan yang tetap. Dengan kata lain, karakteristik utama dari GLBB adalah bahwa dari waktu ke waktu, kecepatan benda mengalami perubahan. Awalnya semakin cepat, namun kemudian dapat melambat hingga akhirnya berhenti. Ini menunjukkan bahwa GLBB melibatkan perubahan kecepatan yang teratur sepanjang pergerakan benda dalam lintasan lurus. Rumus gerak lurus beraturan adalah kecepatan akhir sama dengan kecepatan dikali selang waktu ditambah kecepatan awal, dan jarak sama dengan kecepatan awal dikali selang waktu ditambah setengah dikali percepatan dikali selang waktu kuadrat. 3 contoh soal GLBB dan pembahasannya. Soal yang pertama, mobil bermasa 800 kg bergerak lurus dengan kecepatan awal 36 km per jam. Setelah menempuh jarak 150 meter, kecepatannya menjadi 72 km per jam. Waktu tempuh mobil adalah, caranya kita gunakan rumus GLBB seperti ini, ada 3. Jadi ini menyatakan kecepatan, V0 menyatakan kecepatan awal, A percepatan, T waktu, dan S jarak. A ini dan ini tandanya bisa positif bisa negatif, tergantung jenis GLBB-nya. Kalau GLBB-nya dipercepat, artinya positif. Kalau GLBB diperlambat, tanda negatif. Pada soal yang diketahui kecepatan awal sama dengan 36 km per jam, jadi V0 sama dengan 36 km per jam. Ini diubah ke dalam meter per sekon sama dengan 10 meter per sekon. Cara merubah kilometer per jam menjadi meter per sekon, kita lihat ini kilometer diubah ke dalam meter 1000 meter. Lalu jam diubah ke dalam sekon sama dengan 3060 sekon. Jadi 36 km per jam seperti ini. 36, nah yang ini kilometer menjadi meter 1000 meter. Kemudian ini 1 jam dirubah ke dalam sekon, 3600 sekon. 36 coret. Lalu yang 20 ini dicoret. Jadi sisanya 10 meter per sekon. Selanjutnya, menempuh jarak 150 meter. Jadi yang ini S sama dengan 150 meter. Lalu kecepatannya menjadi 72 km per jam. Nah ini adalah V, jadi V sama dengan 72 km per jam. Diubah ke dalam meter per sekon, 20 meter per sekon.
Cara mengubahnya sama seperti yang ini. Selanjutnya kita gunakan rumus GLBB. Nah, di sini jika soal tidak bisa diselesaikan dengan satu rumus, gunakan dua rumus. Contohnya soal ini. Soal ini tidak bisa diselesaikan dengan satu rumus, artinya harus digunakan dengan dua rumus. Pada soal ini yang ditanya adalah waktu tempuh mobil atau T. Nah, cara mencari T, kita bisa gunakan rumus yang pertama. Tapi A-nya belum diketahui, artinya kita cari dulu berapa A-nya. Nah, cara mencari A kita gunakan rumus yang ketiga, yang ini. V kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2 dikali A dikali S. V-nya 20, V0 10, S-nya 150. Masukkan ke sini, jadi seperti ini. 20 kuadrat sama dengan 10 kuadrat ditambah 2 dikali A dikali 150. 20 kuadrat 400, 10 kuadrat 100, 2 dikali 150, 300. Jadi seperti ini. 400 sama dengan 100 ditambah 300A. Cara mencari 300A, pindah ruaskan yang satu ke sini. Jadi dikurang. Jadi 300A sama dengan 400 dikurang 100. 400 dikurang 100, 300. 300A sama dengan 300. Cara mencari A, 300 pindah ke sini. A sama dengan 300 dibagi 300 sama dengan 1 meter per sekon kuadrat. Nah, kemudian kita gunakan rumus yang ini. V sama dengan V0 ditambah AT. V-nya 20, V0-nya 10, A-nya 1 meter per sekon kuadrat. Kita tetap T-nya. 20 sama dengan 10 ditambah 1 dikali T. 1 dikali T, T. Cara mencari T, yang 10 pindah ruas ke sini, jadi kurang. T sama dengan 20 dikurang 10, sama dengan 10 sekon. Jadi soal ini jawabannya yang B. Perhatikan grafik kecepatan V terhadap waktu T dari sebuah benda yang bergerak lurus. Besar perlambatan yang dialami benda adalah. Cara menjawab soal ini, kita tentukan dulu grafik yang menunjukkan GLBB perlambat. Sekarang kita lihat, yang ini grafiknya naik, artinya GLBB dipercepat. Sedangkan grafik ini mendatar, artinya GLB atau gerak lurus beraturan. Lalu yang ini turun menunjukkan GLBB diperlambat. Jadi, cara mencari perlambatan kita gunakan grafik yang menurun ini. Pada grafik yang menurun ini, kita lihat yang ini, yang 10, ini menyatakan kecepatan awal. Jadi, kecepatan awal V0 sama dengan 10 meter per sekon. Kemudian turun, nah di sini 0, nah 0 ini mendapatkan kecepatan yang ini. V sama dengan 0 meter per sekon. Lalu yang ini 15 dan 17, kecepatan waktunya. Jadi, kecepatan waktunya 17 dikurang 15, T dikurang 17 dikurang 15 sama dengan 2 sekon. Lalu cara mencari perlambatan kita masukkan yang ini. V sama dengan V0 ditambah A dikali T. V-nya 0, V0-nya 10, T-nya 2. Masukkan, hasilnya seperti ini. Cara mencari A, yang ini pindah ruas ke sini dan ini jadi negatif. Jadi seperti ini. Negatif 10 meter per sekon sama dengan A dikali 2 sekon. Cara mencari A yang 2 sekon pindah ruas ke sini. Jadi A sama dengan min 10 dibagi 2 meter per sekon. 10 dibagi 2 sama dengan 5, jadi A sama dengan negatif 5 meter per sekon. Nah, kita lihat hasilnya negatif karena perlambatan atau GLBB diperlambat, tapi besarnya 5. Jadi soal ini jawabannya yang D. Soal yang ketiga, kecepatan sebuah mobil yang bergerak lurus ditampilkan dengan grafik VT seperti di gambar. Jarak yang ditempuh mobil ketika bergerak lurus berubah beraturan adalah. Cara mencari jarak dari grafik titik, kita hitung saja luas di bawah grafik. Nah, grafiknya kan ini, berarti luas di bawah grafik yang ini berupa bangun trapesium. Jadi cara mencari jarak kita gunakan rumus luas trapesium. Rumus luas trapesium seperti ini, setengah dikali jumlah sisi sejajar dikali tinggi. Sisi sejajar berarti yang ini dan yang ini, 90 dan 10. Kemudian tingginya berarti yang ini, 20. Masukkan ke sini. Jadi setengah dikali 10 ditambah 90 dikali tingginya 20. 10 ditambah 90 100. 100 dikali setengah 50. 50 dikali 20 1000. Jadi S nya sama dengan 1000 meter. Jadi soal ini jawabannya yang C.
Selanjutnya materi mengenai momentum dan impuls. Berikut penjelasan secara singkat. Hayo, siapa yang pernah bermain bom kar? Bom kar atau dikenal juga dengan nama bumper car adalah permainan mobil-mobilan di mana kita akan mengendarai mobil kecil dalam suatu area yang sengaja dibuat tidak terlalu luas supaya mobil yang ada di dalam area tepat bertabrakan satu sama lain. Loh, kok sengaja main tabrak-tabrakan sih? Emangnya nggak bahaya? Jawabannya, enggak dong. Wahana bongkar telah didesain sedemikian rupa agar tetap aman meskipun mobil kita bertabrakan dengan mobil lain. Arena bermain bongkar biasanya dibuat tidak terlalu luas agar mobil tidak dapat melaju dengan kecepatan yang terlalu tinggi. Mobil pembongkar pun hanya mampu melaju dengan kecepatan rendah dengan bagian bumper terbuat dari karet yang tebal untuk meminimalisir tumpukan yang terlalu keras apabila mobil saling bertabrakan. Kamu tipe yang suka nabrak-nabrakin orang nggak waktu main bongkar? Nah, tahu nggak sih, benda yang memiliki massa dan bergerak dengan kecepatan tertentu, seperti halnya dengan mobil yang sedang melaju memiliki momentum loh. Apa ya yang dimaksud dengan momentum? Baiklah, momentum adalah besaran yang menunjukkan ukuran kesukaran untuk memberhentikan gerak suatu benda. Untuk menghentikan benda, diperlukan usaha yang besarannya sama dengan perubahan energi mekaniknya. Semakin besar massa suatu benda, maka semakin besar pula usaha yang diperlukan untuk menghentikan benda tersebut. Atau, dengan kata lain, benda semakin sukar untuk dihentikan. Artinya, semakin besar massa benda, maka momentum yang dimiliki benda akan semakin besar pula. Jadi, dapat disimpulkan bahwa momentum berbanding lurus dengan massa, atau dapat digambarkan sebagai berikut: momentum sampai dengan massa, atau V sampai dengan M. Begitu pula dengan kecepatan. Semakin besar kecepatan suatu benda, maka semakin besar pula usaha yang diperlukan untuk menghentikan benda tersebut. Atau dengan kata lain, benda semakin sukar untuk dihentikan. Artinya, semakin besar kecepatan benda, maka momentum yang dimiliki benda akan semakin besar pula. Jadi, dapat disimpulkan bahwa momentum berbanding lurus dengan kecepatan, atau dapat digambarkan sebagai berikut. Momentum sama dengan kecepatan, atau P sama dengan V. Berikutnya jenis-jenis momentum. Jenis-jenis momentum terdiri atas dua jenis, yaitu momentum linear dan momentum angular. Apa itu? Kita bahas satu persatu ya. Momentum linear adalah momentum dari benda yang bergerak secara translasi. Artinya, momentum ini adalah momentum yang dimiliki oleh benda-benda yang bergeraknya lurus. Sedangkan momentum angular adalah momentum dari benda yang bergerak secara rotasi. Artinya, momentum ini adalah momentum yang dimiliki oleh benda-benda yang bergeraknya melingkar atau berputar. Rumus momentum. Karena momentum berbanding lurus dengan massa dan kecepatan, maka momentum dapat dirumuskan sebagai berikut. P sama dengan mv. Atau momentum sama dengan massa kecepatan. Dan dalam mekanika klasik, impuls adalah integral dari gaya terhadap waktu bekerjanya gaya tersebut. Karena gaya merupakan suatu besaran vektor, maka impuls juga merupakan besaran vektor. Satuan dari impuls adalah Newton second. Kira-kira apa saja ya perbedaan antara impuls dan momentum? Momentum merujuk pada besarnya gaya yang diperlukan untuk menghentikan gerak benda. Sedangkan impuls adalah besar gaya pada selisih momentum. Baiklah, mungkin itu saja beberapa penjelasan materi singkat dari saya. Apabila ada salah kata ataupun ada beberapa kalimat mungkin yang kurang bisa dipahami, saya mohon maaf atas kekurangan saya tersebut. Dan cukup sekian materi dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.